wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan kapal di dermaga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Putri dari Sinta Pratama, NRP 191097, Program Studi Manajemen Transportasi Laut. RPS yang pertama, pengenalan dermaga. Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan sebagai tempat kapal merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Di Indonesia terdapat 3 jenis dermaga. Yang pertama, ada dermaga dolphin atau trestle. Yang kedua, dermaga quay wall. Dan yang ketiga, dermaga apung atau sistem jetty. Jenis dermaga di pelabuhan Indonesia sesuai fungsinya terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, dermaga barang umum. Yang kedua, dermaga peti kemas. Yang ketiga, dermaga curah. Yang keempat, dermaga khusus. Dan yang kelima, dermaga marina. Dan yang terakhir yaitu dermaga kapal ikan. Fasilitas di dermaga. Yang pertama, ada fender. Fender berfungsi untuk menghindari kerusakan kapal dan dermaga karena benturan yang dipasang di depan dermaga. Yang kedua, ada fasilitas bongkar muat yang terdiri dari kren, excavator, gantry crane, forklift, dan lain-lain. Yang ketiga, ada gudang dermaga. Digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal. Yang keempat, ada jalan dermaga. Yang kelima, ada lapangan penumpukan. Digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat atau setelah dibongkar dari kapal. RPS yang kedua, pengertian pelabuhan, peran dan fungsinya. Pengertian pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai kegiatan perpindahan alih moda transportasi. Jenis pelabuhan ada 2, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Untuk pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Sedangkan untuk peran dari pelabuhan sendiri, yang pertama ada simpul dari jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Yang kedua sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian antar provinsi, antar daerah, baik dari kalangan internasional maupun nasional. Yang ketiga yaitu tempat kegiatan alih moda transportasi. RPS yang ketiga, memahami pengelolaan pelabuhan. Model dasar dari pengelolaan pelabuhan sendiri itu ada 3 model. Yang pertama ada model landlord port, yang kedua ada model tool port, yang ketiga ada model operating port. Otoritas pelabuhan. Otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial. Pelabuhan Indonesia atau Pelindo terbagi menjadi 4 wilayah kerja usaha. Yang pertama ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4 yang digambarkan sebagai tabel berikut. RPS yang keempat, memahami dan terampil dalam operasi pelabuhan. Jasa kepelabuhan sendiri merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelabuhan dan badan usaha pelabuhan kepada pengguna jasa kepelabuhan. Yang akan kita bahas terdapat 3 materi, yaitu pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, dan pelayanan jasa penumpang. Yang pertama, pelayanan jasa kapal. Berikut adalah gambar dari prosedur pelayanan jasa kapal, terdiri dari pelayanan jasa labuh, pelayanan jasa pandu, pelayanan jasa tunda, pelayanan jasa tambat, dan pelayanan jasa kepil, serta pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran. Yang kedua, pelayanan jasa barang. Terdiri dari pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna,
Yang kedua, pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas. Yang ketiga, pelayanan jasa barang curah cair atau gas di terminal curah cair atau gas. Yang keempat, pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering. Yang kelima, pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan. Dan yang terakhir yaitu pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan. Berikut adalah gambar dari prosedur pelayanan barang dengan keterangan. Yang pertama, agen mengajukan permohonan ke PPSA kapal untuk bersandar. Yang kedua, PPSA kemudian menerbitkan estimasi biaya pelayanan. Dan yang ketiga, dari pihak agen kemudian melengkapi pembayaran dari estimasi biaya pelayanan kapal dan barang tersebut di bank atau kasir. Kemudian agen menyerahkan bukti bayar, kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang masih kurang. Lalu akan dikeluarkan penerbitan nota tagihan pelayanan jasa kepelabuhan, dan yang terakhir adalah dikeluarkannya penetapan jalur kapal dan akan dipandu oleh kapal pandu. RPS yang keempat, memahami dan terampil menghitung turnaround time terhadap ketersediaan dermaga. Ada 3 poin pembahasan, yaitu port time pertama, kedua effective time, dan yang ketiga turnaround time. Port time adalah waktu yang dibutuhkan kapal berlabuh untuk menunggu sandar dan keluar setelah selesai melakukan kegiatan bongkar muat. Effective time adalah waktu efektif yang benar-benar digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal berada di dermaga. Yang ketiga, turnaround time adalah waktu kedatangan kapal berlabuh jangkar sampai dengan sandar di dermaga, serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang. Daftar istilah dalam pelayanan pelabuhan. Yang pertama ada waiting time, adalah waktu tunggu kapal di pelabuhan. Yang kedua ada effective time, yaitu waktu efektif yang digunakan selama proses bongkar muat di dermaga. Yang ketiga ada berthing time, adalah waktu kapal tambat yang terhitung sejak tali ikat sampai lepas tali di tambatan. Yang keempat ada berth working time, adalah waktu keseluruhan yang digunakan untuk bongkar muat selama kapal di dermaga. Yang kelima ada non-operating time, adalah waktu berhenti yang direncanakan selama kapal di pelabuhan. Yang keenam ada postpone time, adalah waktu jeda akibat pengurusan dokumen. Yang ketujuh adalah approach time, adalah waktu yang dihabiskan mulai dari bergerak ke lokasi labuh sampai ikat tali di dermaga. RPS yang kelima yaitu memahami dan terampil menghitung kinerja dermaga. Kinerja arus bongkar muat barang yaitu daya lalu barang di pelabuhan dalam periode waktu tertentu yang meliputi berth throughput, ship throughput, open storage throughput, dan ship output. Yang pertama, output dermaga adalah keluaran jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dalam periode waktu tertentu di suatu dermaga. Yang kedua, berth throughput adalah daya lalu barang di mana jumlah ton per meter kubik barang yang melewati tiap meter panjang dermaga yang tersedia. Yang ketiga, ship output adalah indikator produktivitas kapal selama melakukan kegiatan bongkar muat barang di lingkungan pelabuhan. Yang keempat, berth occupancy ratio atau BOR adalah perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia atau dermaga siap operasi. RPS yang keenam yaitu memahami berth allocation, istilah yang berkaitan dengan tambatan atau sandaran. Yang pertama ada berth, adalah tambatan suatu tempat di mana kapal melakukan bongkar atau muat barang. Berth allocation adalah pengalokasian daerah tambatan pada suatu pelabuhan tertentu untuk kegiatan pelayanan tertentu. Berthing list, suatu daftar di mana berisikan rencana penambatan kapal-kapal. Berthing plan adalah gambar atau denah yang memperhatikan lokasi penyandaran kapal-kapal. Berthing time adalah waktu keseluruhan yang terpakai selama kapal bertambat. Berikut adalah berthing plan dermaga Berlian Timur dengan keterangan panjang dermaga 780 meter, terdapat 4 kapal yang sedang sandar, yaitu kapal Balikuta, kapal Spilhasia, kapal Oriental Jet, kapal Oriental Ruby, dan terdapat 5 kapal yang antri sandar, yaitu kapal Pulau Hoki, kapal Meratus Dili, kapal Meratus Wakatobi, kapal Meratus Kalabahi, dan Kabonga Baru.
RPS yang terakhir yaitu memahami dan terampil menghitung jalur kritis pelayanan kapal. Critical Path Method atau CPM adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat pasti. Keuntungan dari metode ini, yang pertama, meningkatnya tingkat kesuksesan proyek. Yang kedua, proyek berjalan tepat waktu. Yang ketiga, proyek terselesaikan dengan biaya di bawah yang dianggarkan. Yang keempat, mengurangi durasi proyek. Yang kelima, penyederhanaan manajemen proyek. Yang keenam, peningkatan pencapaian proyek dengan jumlah resource yang sama. Sekian video pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.